Kota Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, Konstantin I, menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Itu sebabnya sejak Khalifah Umayyah di Damaskus hingga ratusan tahun kemudian, upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II yang kemudian mendapat gelar Fatih atau Sang Penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau dinasti Ottoman generasi ke-7. Kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum muslim dan berpusat di Turki. Semuanya berawal dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kota yang menjadi pusat Kristen Timur kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara rinci kapan dan siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel. Disampaikan Rasulullah SAW, "La taftahunnal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish." Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Yang berhasil menaklukkannya, pemimpinnya adalah pemimpin yang luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya. Dan demikian juga pasukannya adalah pasukan yang luar biasa. Hadis inilah yang kemudian sangat menginspirasi keluarga besar Muhammad Al-Fatih, karena mereka adalah pemimpin di Turki saat itu. Dan merekalah yang membawa Islam ketika Islam baru saja runtuh di negeri Andalus. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Sultan Murad II mempersiapkan dengan cermat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai penyerangan dilakukan ke benteng Konstantinopel. Kegagalan demi kegagalan tak membuat dirinya putus asa. Bahkan ia mempersiapkan generasi berikutnya untuk melaksanakan cita-citanya. Sayang, putranya Muhammad Sani yang masih kecil sulit untuk diandalkan. Muhammad Sani sudah terlanjur hidup mewah di lingkungan istana sehingga menjadi anak yang manja. Ia selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah sehingga menyulitkan para ulama yang didatangkan ke istana untuk mendidiknya. Hingga akhirnya kelembutan dan ketegasan dua ulama besar berhasil menundukkan Muhammad kecil, Aksyamsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Di tangan Aksyamsuddin sang guru, Al-Fatih belajar banyak hal. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu lainnya. Di usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama. Hingga akhirnya sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Kekhalifahan Turki Utsmani. Al-Fatih membangun kesultanan serta tekun mematangkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel.
Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya. Dua tahun masa kepemimpinannya, pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200.000 pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan gemblengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat, salah satunya meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Hal inilah yang membuat gentar kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Dia mengirimkan utusan, membawa perhiasan, harta, hadiah, suap intinya. Intinya adalah suap, bahwa sudahlah, kami siap untuk membayar, yang penting Anda tidak melakukan penyerangan pada kami. Dan mari kita belajar dari sini. Kalau Muhammad Al-Fatih menerima suap itu, maka tidak akan pernah dalam sejarah disebut Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Mana yang lebih mulia? Apakah menerima suap dalam sesaat dengan jumlah yang besar? Atau kemudian dia menjadi orang besar yang disebut sepanjang sejarah manusia ini masih ada sebagai penakluk Konstantinopel? Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Maka suap hanya akan menghilangkan keabadian nama baik kita. Jangan pernah lakukan itu, jangan pernah terima itu. Itu mengapa Nabi SAW menyatakan bahwa siapapun yang melakukannya, baik penyuap atau yang menerimanya, maka semuanya ada di neraka. Tak ada jalan lain untuk menghentikan langkah Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel terpaksa meminta bantuan ke Roma dengan konsekuensi Bizantium mengikuti aliran Roma. Setelah permintaan